Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel ini. Pada video kali ini, Pak Guru akan menjelaskan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pelajaran 6 dengan tema kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita melanjutkan, mari bersama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dan memberikan kemudahan pada kita dalam proses belajar. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anakku sekalian, sebelumnya Pak Guru akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, kalian mengetahui kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalian menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian memiliki sikap siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah sebagai implementasi dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bersama-sama bahwasanya Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin. Apa itu khatamun nabiyyin? Maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Jadi setelah diutusnya baginda Nabi dan setelah wafatnya beliau, itu tidak ada lagi nabi atau rasul yang Allah utus. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi terakhir, itu bisa dikatakan adalah nabi palsu. Kemudian akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa setiap ucapan dan tingkah laku Nabi adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Nanti kita akan membahas lebih detail lagi. Kemudian, sudahkah kamu meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW? Mari kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita meneladani akhlak Nabi SAW? Selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Baik, kita lanjutkan. Sebelum Islam datang, bangsa Arab hidup penuh dengan kebebasan dan kejahatan, berlaku hukum rimba. Maksudnya adalah siapa yang paling kuat maka dialah yang berkuasa. Jadi yang kuat menindas yang lemah. Sungguh ini bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Mereka melupakan ajaran tauhid yang telah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu, menyembah berhala, merampok, menganiaya, berjudi, berzina dan mabuk-mabukan. Bahkan mereka
tega mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena dianggap sebagai aib keluarga. Ya, nauzubillah. Bayangkan ya kalau saja saat ini ya belum ada Islam, ya, bagaimana ya kalian sebagai anak perempuan ya dikubur hidup-hidup oleh orang tua kalian ya. Tentu itu sangat miris sekali ya. Pada masa itu disebut adalah zaman jahiliyah atau zaman kebodohan ya. Karena pada saat itu sebelum Rasulullah diutus ya menjadi rasul, itu zaman kekosongan dari nabi atau rasul ya. Baik, selanjutnya ya. Kelahiran ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini kita harus ketahui dan kalian harus ingat ya bahwasanya Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam itu lahir di kota Makkah ya, Makkah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah ya, atau dalam Masehinya 10 April 571 ya Masehi. Nah, ayah beliau ya yaitu bernama Abdullah bin Abdul Muthalib ya. Kemudian ibundanya adalah Aminah Az-Zuhriyah ya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ketika dalam usia kandungan 3 bulan ya itu sudah ditinggal oleh sang ayah yaitu Abdullah ya. Berarti beliau sudah keadaan yatim ya ketika dalam kandungan ibunya ya dalam usia 3 bulan. Nah, ketika pada saat tahun kelahiran Nabi ya disebutkan bahwa situ adalah tahun gajah ya. Kenapa dikatakan tahun gajah ya? Karena ya pada saat itu ya ada seorang raja ya, seorang raja yang bernama Raja Abraha ya. Abraha ya ingin menyerbu kota Mekah ya dengan pasukan gajah ya, pasukan bergajah. Raja Abraha ya adalah raja dari Habasyah ya, kerajaan Habasyah ya. Beliau dan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah ya. Kemudian pada saat itu ya Allah utus ya seekor atau bukan seekor ya rombongan burung ababil ya yang menghancurkan pasukan gajah ya ketika ingin menghancurkan Ka'bah pada saat itu. Nah, hal ini ya Allah catat dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Fil ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya. Kita lanjutkan ya untuk bagian B ya dengan subtema Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa kanak-kanak ya hingga masa kerasulannya. Orang yang menyusui Nabi ya pertama kali adalah ibundanya sendiri yaitu Aminah Az-Zuhriyah atau Siti Aminah. Kemudian ya disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah atau bekas budak Abu Lahab ya.
dan terakhir disusui oleh Halimah binti Abu Duaib As-Sa'diyah, ya, yang lebih kita kenal dengan Halimah As-Sa'diyah, ya. Beliau berasal dari Bani Sa'ad. Pada usia 6 tahun, ya, ibunda Nabi SAW wafat. Ya, ketika mengajak Nabi SAW untuk berziarah ke makam ayahnya, yaitu Abdullah di Madinah. Ya. Siti Aminah wafat di Abwa. Ya, nama tempatnya adalah Abwa, tidak jauh dari kota Madinah, dan dimakamkan di sana. Ya. Ya, jadi Nabi sejak umur 6 tahun, ya, sudah menjadi yatim piatu. Ya, bayangkan bagaimana dengan diri kita, ya, kalau seperti baginda Nabi, ya, sudah menjadi yatim piatu dalam usia 6 tahun. Sejak ibunya wafat, Nabi SAW diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ya. Namun, ya, 2 tahun kemudian Abdul Muthalib wafat, ya, dan berwasiat agar Nabi SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya, setelah ibunya meninggal, ya, kemudian diasuh oleh sang kakek, ya, Abdul Muthalib. Kemudian setelah 2 tahun, ya, kakeknya meninggal, ya, atau wafat, ya, dan Nabi SAW, ya, diasuh oleh pamannya, ya, setelah kewafatan sang kakek, yaitu pamannya bernama Abu Thalib. Ya. Abu Thalib, ya, adalah seorang saudagar yang sehari-hari berdagang ke negeri Syam atau Syria, ya. Pada usia 12 tahun, Nabi SAW diajak oleh, ya, Abu Thalib, ya, berdagang ke Syam atau Syria. Ya. Setelah sampai di Syria, ya, mereka singgah di Busra, ya, nama suatu tempat. Di sana mereka bertemu dengan pendeta Buhaira, ya, Buhaira yang menasihati Abu Thalib agar segera mengajak Nabi SAW pulang dan menjaganya baik-baik. Ya. Pendeta itu tahu bahwa ada tanda kenabian pada diri Nabi SAW. Ya. Jadi pendeta Buhaira ini adalah salah satu ahli kitab, ya, orang Nasrani, ya. Karena beliau ini tahu, ya, bahwa Nabi Muhammad, ya, mempunyai ciri-ciri kenabian sebagaimana yang dijelaskan oleh kitab Injil, ya, dalam kitab orang Nasrani. Kita lanjutkan. Ya. Pada waktu Nabi SAW berusia 15 tahun, ya, beliau sudah berani mengikuti perang Fijar atau Harbul Fijar, yakni perang kesucian, perang yang terjadi antara suku Quraisy dan suku Qais yang disebabkan oleh persoalan keturunan dan kebangsawanan. Ya. Nabi SAW tumbuh menjadi anak yang cerdas. Beliau suka membantu pamannya seperti menggembala kambing dan berdagang. Ya. Nabi SAW selalu berperilaku baik. Ya, beliau terkenal jujur, ramah, lemah lembut, ya, sopan santun dan menepati janji. Sehingga beliau diberi gelar, ya, oleh orang yang pada saat itu sebagai Al-Amin, ya, artinya adalah orang yang terpercaya, ya, karena baginda Nabi selama masa hidupnya, ya, tidak pernah berbohong, ya, selalu berperilaku baik, makanya mendapatkan gelar Al-Amin, ya. Ya. Tatkala berusia 25 tahun, ya, Nabi SAW pergi ke Syam yang kedua kalinya untuk berniaga dengan membawa modal dari seorang janda kaya yang bernama Siti Khadijah, ya. Siti Khadijah binti Khuwailid, ya. Nabi SAW ditemani oleh pembantu setia Khadijah yang bernama Maisarah, ya. Ya, Maisarah ini adalah seorang laki-laki, ya, bukan perempuan.
Usaha dagang yang dilaksanakan dengan jujur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghasilkan laba yang banyak. Usaha tersebut melahirkan pertalian antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah, ya, sehingga keduanya menikah. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Ya. Pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan Siti Khadijah, ya, dianugerahi keturunan 6 orang anak, yaitu bernama Qasim, ya, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah Az-Zahra. Ya. Namun kesemuanya tidak berumur panjang, hanya Fatimah Az-Zahra yang hidup lama hingga memberi beliau dua orang cucu, ya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya. Pada usia 35 tahun Nabi SAW mendamaikan para pemuka Quraisy ketika bersengketa dalam memperbarui Ka'bah. Ya. Menjelang usia yang ke-40 tahun, Nabi SAW sering berdiam di Gua Hira, ya, yaitu di Jabal Nur. Ya. Itu karena akibat dari kerusuhan dan pertentangan yang terjadi di Makkah, ya, membuat Nabi SAW mencari ketenangan di sana, ya, atau berkhalwat. Ketika Nabi SAW sedang berkhalwat di Gua Hira, ya, tiba-tiba muncul malaikat Jibril dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, yaitu wahyu pertama, ya, kepada Nabi SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Alaq berkali-kali dengan hati yang bergetar, ya. Sepulang dari Gua Hira, ya, beliau meminta istrinya, yaitu Siti Khadijah, ya, untuk menyelimuti dirinya, ya. Ya, karena tubuh beliau menggigil, ya, akibat menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril, ya. Karena Nabi Muhammad, ya, adalah orang yang ummi, ya, artinya apa? Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya. Namun karena Allah punya kuasa, ya, sehingga Nabi Muhammad menjadi rasul yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Keesokan harinya, ya, Khadijah mengajak Nabi SAW menemui Waraqah binti Naufal, ya. Siapa Waraqah binti Naufal ini? Ya, ia adalah sepupu Khadijah, ya, yang mengetahui perihal turunnya Nabi terakhir dan memahami kitab-kitab Yahudi dan Nasrani, ya. Jadi Waraqah ini seorang ahli kitab juga, ya, yang tahu isi dari kitab-kitab Yahudi dan Nasrani, ya. Selanjutnya, ya, setelah mendengar cerita tentang kejadian yang dialami Nabi SAW, ya, Waraqah mengatakan kepada Khadijah bahwa, ya, suaminya atau Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabi, ya. Setelah kejadian di Gua Hira, ya, wahyu turun berangsur-angsur, ya, selama 23 tahun, ya, kurang lebih.
Wahyu tersebut kemudian dikumpulkan menjadi mushaf yang disebut Al-Quran, yang hingga hari ini menjadi sumber hukum, sumber kehidupan bagi umat manusia di muka bumi ini. Karena Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang berisi pedoman hidup kita sebagai manusia, dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Baik anakku sekalian, itulah yang dapat Pak Guru sampaikan, Pak Guru jelaskan. Mudah-mudahan pada materi kali ini bisa dipahami dengan baik, bisa dicermati. Apabila kalian belum paham atau kurang paham dari penjelasan tadi, silakan bertanya. Sebelum Pak Guru akhiri, mohon maaf apabila dalam menjelaskan materi kali ini terdapat banyak kesalahan, baik dari ucapan maupun dari yang lainnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik. Akhir kata Pak Guru ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.